Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Session Closing. Dan pemirsa, seperti yang sudah kami informasikan terkait dengan revisi dari realisasi investasi ataupun target di tahun 2020 yang sudah dikeluarkan oleh BKPM. Bagaimana kemudian sebetulnya kondisi realisasi investasi di Indonesia hingga kuartal 1 dan apa saja yang menjadi hambatan utama. Langsung saja kita coba ulas bersama dengan Bapak Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi CSIS yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Yose. Ya, selamat siang Fajar. Ya, Pak Yose, ini terkait dengan realisasi investasi di tahun ini. Mungkin kita awali dengan revisi yang dikeluarkan oleh BKPM. Anda melihatnya 817 triliun rupiah. Masih mungkinkah untuk direalisasikan di tahun ini? Ya, itu kan artinya BKPM menurunkan targetnya mungkin ya sebesar 8% kira-kira. Ya. Ya. Nah, ini kita mungkin perlu lihat juga kondisi global investasi itu seperti apa. Investasi global itu kemungkinan besar pada tahun ini akan turun sangat tajam sekali. Jadi Angket misalnya memprediksi bahwa akan ada penurunan investasi global sebesar 30 sampai 40%. Oke. Penurunannya sebesar itu. Karena memang dengan adanya COVID-19 ini tidak dimungkinkan adanya banyak investasi yang bisa dijalankan atau bisa dilangsungkan. Jadinya kita bisa mengharapkan sebenarnya penurunan investasi sebesar 8% di Indonesia itu cukup optimis sekali. Okay. Karena secara global keseluruhan kita prediksi misalkan untuk developing country, untuk negara-negara berkembang itu akan turun sebesar 30%. Tentunya ini tidak terdistribusi secara sama gitu ya. Ya. Ada yang mungkin penurunannya lebih sedikit, ada yang penurunannya lebih besar dari 30%. Nah, persoalannya di mana Indonesia pada saat itu? Apakah memang di bawah 30% atau yang di atas 30%? Oke. Nah, kalau 8% kan lebih di bawah 80%. Nah, dengan angka 8% sendiri Pak Yose, apakah kemudian ini berarti tidak begitu signifikan nanti penurunan dari realisasi investasi? Apakah ini kemudian artinya bisa kita katakan ini masih cukup baik terhadap realisasi investasi di Indonesia di tahun ini? Ya, kalau dibandingkan dengan kondisi global itu artinya Indonesia jauh lebih baik ya. Sementara yang lainnya turun 30%, sementara Indonesia cuma hanya turun 8%, itu kan artinya lebih baik. Tapi ini kan nggak bisa terjadi dengan sendirinya. Ya. Ada kondisi-kondisi, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi supaya kita lebih baik dibanding negara lain. Oke, nah ini dikatakan salah satu pertimbangan utama dari revisi adalah pandemi COVID-19. Apakah kemudian sudah terlihat Pak Yose dari capaian-capaian hingga saat ini, terutama di kuartal 1 kemarin, bahkan masih sempat tumbuh begitu ya? Apakah kemudian COVID-19 Anda juga perkirakan membawa dampaknya cukup signifikan terhadap realisasi investasi? Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 30% itu kan dari sisi supply-nya. Ya. Dan ini dipengaruhi juga oleh dari sisi demand-nya, dari sisi host-nya itu sendiri. Apakah host-nya bisa menjadi lebih baik atau tidak? Apakah Indonesia bisa menjadikan krisis ini sebagai opportunity atau tidak? Nah, persoalannya sampai sekarang kita belum melihat adanya persiapan untuk menjadikan krisis ini sebagai opportunity. Iya. Harusnya kan ketika krisis itu kita mempersiapkan diri supaya kita melakukan berbagai reformasi yang sudah in the pipeline sebelumnya. Pak Jokowi kan bulan Oktober kemarin mengangkat isu 4 area reformasi. Ya, termasuk reformasi regulasi, reformasi birokrasi, dan lain-lainnya. Tetapi ketika COVID-19 ini, semuanya terhenti. Ya. Bahkan untuk pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja, itu juga cenderung untuk terhenti. Padahal ini adalah kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Apalagi ada kecenderungan juga bahwa ke depan ini akan ada reorganisasi dari global investment, ya, termasuk juga reorganisasi global value chain, global supply chain. Banyak multinasional yang mempertimbangkan untuk mempunyai second hub di luar dari Tiongkok misalnya. Nah, ini atau memindahkan dari Tiongkok.
Dengan kondisi-kondisi demikian, apa kemudian akhirnya yang memang pemerintah seharusnya bisa dilakukan? Tadi Anda sudah singgung, seharusnya sudah punya persiapan begitu ya. Dan apa sebetulnya poin-poin utama yang harusnya sudah dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan realisasi investasi di tahun ini, Pak Yose? Sebenarnya agendanya sudah ada sebelumnya. Ya, seperti Undang-Undang Cipta Kerja itu kan salah satu pintu masuknya, gateway-nya untuk memperbaiki kondisi bisnis dan investasi di Indonesia. Dan itu harusnya mulai diteruskan saja. Mungkin memang banyak orang yang merasa bahwa akan terancam gitu ya. Tetapi sebenarnya kondisi sekarang itu adalah kondisi yang bisa dijadikan acuan untuk merubah krisis menjadi opportunity. Oke, jadi seharusnya pemerintah ini paralel begitu ya, karena kita lihat, kita tahu pasti pemerintah sedang disibukkan sekali dengan kasus COVID-19, kemudian juga penanganan saat ini. Ya betul, harusnya memang paralel. Kan nggak semua pegawai negeri ataupun juga birokrasi itu sibuk dengan COVID-19 gitu ya. Ada beberapa pihak lah yang disiapkan untuk memasuki proses recovery yang lebih cepat. Mempersiapkan diri untuk pemulihan ekonomi yang lebih produktif, lebih efisien. Sehingga kita bisa sekali lagi membuat ini menjadi kesempatan merubah diri. Oke, kesempatan untuk berubah diri, opportunity di tengah krisis. Sementara jika kita lihat, Pak Yose, ini negara-negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia, ada Singapura di sana, kemudian ada China dan juga Hong Kong. Anda lihat petanya masih akan sama atau tidak di tahun ini terhadap realisasi investasi di Indonesia? Ya, kelihatannya masih akan sama. Mungkin akan ada perbedaan sedikit ya, karena tetapi nggak terlalu banyak, karena memang negara-negara ini adalah negara-negara yang mempunyai pemulihan ekonomi lebih dulu. Ya, seperti Tiongkok tentunya sudah memasuki proses pemulihan ekonomi sekarang ini. Singapura dan mungkin juga negara-negara Asia Timur dan Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan mereka juga yang akan lebih dulu mempunyai strategi agresif di dalam investasi global. Jadi kemungkinan masih akan tetap sama, tapi tentunya sekali lagi dari sisi hostnya, dari sisi penerimanya, ini juga harus bersiap-siap. Oke, jadi dari sisi penerimanya juga harus siap. Nah, lantas sebetulnya selain COVID-19 yang memang selalu didengung-dengungkan menjadi penyebab utama dari lumpuhnya berbagai kegiatan ekonomi, apa saja sebetulnya tantangan utama dari sisi Indonesianya sendiri, Pak Yose, terkait dengan realisasi investasi? Kalau kita lihat kondisi investasi atau jumlah investasi yang masuk itu juga tergantung sekali dengan kondisi sosial politik di Indonesia. Seperti misalnya pada tahun 2016-2017 pilkada DKI gitu ya, itu sempat ada penurunan yang cukup tajam. Itu juga ketika pemilu kemarin cenderung untuk landai. Nah sekarang tentunya kita tidak menginginkan berbagai kondisi sosial politik yang tidak mendukung juga, karena kita sudah punya masalah dengan COVID-19 di mana dari sisi supply-nya memang berkurang. Kemudian dari sisi penerima ternyata diperburuk lagi dengan kondisi sosial politik yang memburuk. Nah, oleh karena itu, jangan sampai pandemik ataupun permasalahan COVID-19 ini bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga menjadi masalah sosial politik. Itu yang harus dijaga oleh pemerintah. Oke, itu yang harus dijaga oleh pemerintah. Baik, Pak Yose, kita harapkan akhirnya BKPM, pemerintah, dan semua pihak atau stakeholders bisa bersama-sama begitu ya merealisasikan semaksimalnya atau seoptimal mungkin dari target yang ada di tahun ini. Pak Yose, terima kasih banyak sudah tersambung bersama kami siang hari ini. Ya, sukses selalu, jaga kesehatan. Ya, pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya.